buka puasa biasanya kan gitu ya, langsung banyak gitu kan, bala-balanya gitu kan, gehunya gitu. Padahal belum makan berat tuh. Belum makan berat gitu. Justru kan yang bikin stunting tuh itu ya kalau nggak salah gitu kan, kita carinya yang bergizi bukan yang mengisi gitu. Bagus tuh jadi kuat Gitu. Kita cari yang bergizi, bukan yang mengisi. Oke, Gitu. sampai situ aja ya bahasan bergizinya ya. Iya. Jangan dilebarin nih kalau menurut Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kita balik lagi di Bincang Isu. Bincang isu biar seru. Backgroundnya udah ganti nih kita. Bincang Isu yang terakhir backgroundnya belum kayak begini BTW sebenarnya. Ya sebenarnya sih kan sudah di spoiler di beberapa posting sebelumnya mungkin ya. Betul. Semoga dengan setting baru gitu ya, kita punya semangat baru juga, punya gaya baru juga dalam menghadapi atau menjalani bulan Ramadan, Rick. Oks. Udah deket tuh sebenarnya sekarang nih bulan Ramadan. Oh iya ya. Udah beberapa waktu lagi lah gitu. Nggak kerasa ya, udah setahun ya, kurang lebih. Ramadan tahun lalu gimana? Tahu nggak, gue Ramadan tahun lalu itu bolong 5 hari. Gara-gara? Gue tipes. Oh alah. Tipes apa covid ya, nggak tahu lah pokoknya. Oh COVID? Nggak tahu pokoknya. Masih kena? Ya mirip-mirip gitulah gejalanya. Jadi gue suhu bisa sampai 39 dulu. Gitu. Cuma bisa tidur doang. Nah menghadapi Ramadan kali ini gimana sekarang? Atau jalanin Ramadan? Kan sekarang ini bukan mau promosi ya gitu kan. Akhirnya kan Kenapa harus tuh jaketnya meningkatkan. kenapa tuh coba? Akhirnya kalau identik dengan Strava kan ujung-ujungnya olahraga gitu. Jadi kan biar fit gitu kan. Untuk menghadapi bulan Ramadan nanti gitu kan. Jadi dicicil dari sekarang gitu. Kesehatan tubuh jasmaninya. Tapi nggak tahu ya rohani mah. Tapi biasanya bukan kalau bulan Ramadan tetap aja. Dari tahun ke tahun tuh kayak kalau 1 sampai 5 Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 5 Ramadan tuh awal-awal tuh pasti kenapa badan lu lemes banget? Iya kan baru pertama kali puasa. Gitu bilangnya. Iya sih, tapi kan konon katanya olahraga juga kan melatih daya tahan kita juga. Gitu. Jadi ya orang punya banyak lah persiapan menuju Ramadan tuh, ada yang mungkin nyicil puasanya dari sekarang lewat sunah-sunah gitu kan. Makanya muncullah ungkapan seperti satu puasa hari 1 kok lemes banget gitu kan, karena mungkin sebelumnya belum mempersiapkan gitu. Sebenarnya juga kalau dikatakan puasa hari ke-1 atau hari pertama agak kurang tepat juga Rick, kalau menurut gua. Oh gimana tuh jadinya bang? Menurut gua agak kurang tepat kalau misalnya setiap ketemu Ramadan terus kita punya alasan ini awal-awal Ramadan wajar kita masih lemes, belum terbiasa badannya karena bulan-bulan kemarin kan makan dan minumnya terjadwal. Menurut gua ya itu juga kurang cocok sebenarnya. Karena sebutlah misalnya usia kita 25 tahun. Sebutlah 12 tahun pertama hidup kita itu enggak begitu clear, enggak begitu jelas, sadar penuh, hadir utuh gitu ya tentang bulan Ramadan. Tapi begitu masuk SMP lah gitu, masuk SMA pasti udah sadar. SMP SMA aja minimal tuh udah 6 tahun. Berarti 6 kali bulan Ramadan. Iya. 6 kali bulan Ramadan. Kalau misalnya kita mau nihilkan 12 tahun pertama, sedangkan usia kita 25, berarti ada 13 kali Ramadan atau 13 tahun sebenarnya. Masa dari 13 kali bulan Ramadan, tiap awal Ramadan masih lemes-lemes aja gitu. Itu ngulang kesalahan 2 kali aja udah fatal. Itu 13 kali ngulang kesalahan berarti kalau kayak gitu. Gimana menurut lu? Tapi menurut mana ini bang? Kenapa maksud mana kumaha cek orangnya bisa sebenarnya nama. Jadi itu kalau orang lemes di awal puasa itu berarti di anggapan mana itu salah berarti? Nggak cocok, harusnya udah prepare. Bukan hanya bukan hanya nggak prepare ya, tapi juga malah menurut gue ya jadinya lebih fatal lagi karena bulan puasa Ramadan itu kan masuk ke rukun Islam. Iya. Gitu harus jadi prepare gitu. Prepare kita bakal masuk bulan puasa nih, rukun Islam gua nih gitu.
Iya. Kok masih aja 13 kali kalau misalnya usianya 25 ya. Udah 13 kali lewat, ketemu Ramadan lagi nih di tahun ini, di tahun kedua ke usia ke-26 misalnya. Kok masih juga kayak gitu. Kalau menurut gue itu jadi satu catatan penting sih. Iya, Emang kenapa lu mempertanyakan itu? soalnya yang gue lihat juga kan sebenarnya haji juga kan ada manasiknya gitu kan, jadi ada persiapannya juga gitu. Dan khusus yang saum ini mungkin karena tidak ada beban moralnya kali kan, kalau haji keluar duit banyak gitu. Jadi harus disiapin kan gitu kan. Gak mungkin orang yang naik haji keluar duit banyak terus kagak siap-siap, kagak belajar haji lah gitu minimalnya gitu kan. Akhirnya kan takutnya kalau udah keluar duit banyak hajinya nggak mabrur gitu kan. Betul. Nah kan karena saum itu kan low cost ya gitu kan. Maksudnya orang tuh kayak ya udah come and go gitu kan. Nah, Jadi akhirnya tapi di situ menurut gue agak menarik karena justru sebagian orang di bulan puasa pengeluaran tuh jadi lebih besar. Itu juga jadinya Iya. aneh udah tahu. Jadi kayak secara ibadahnya gitu ya. Secara ibadahnya kita kurang mempersiapkan, beda sama haji yang keluar uang besar jadi sungguh-sungguh gitu. Secara ibadahnya kita nggak mempersiapkan, tapi secara keuangan imam-imam keluarga itu, kepala-kepala keluarga itu, begitu ketemu bulan Ramadan pasti mikir-mikir finansialnya tuh lebih ketat lagi karena pengeluaran justru lebih besar gitu. Iya sih, depends on individunya gitu kan. Kan bisa jadi sebenarnya yang bikin mahal tuh bukan pengeluaran keluarganya. Bisa jadi bukbernya. Nah, kita mulai dari mindset Ramadan dulu deh kalau gitu. Mindset Ramadan dulu. Balik lagi. Kita balik lagi ke mindset Ramadan. Jadi Ramadan itu apa sih yang perlu kita siapin atau apa itu makna Ramadan itu sendiri? Menurut Arik? Sebenarnya mental untuk menangnya itu harus diasah dari sekarang sih. Karena di 1 Syawalnya kan selalu dikatakan selamat hari kemenangan. Betul gitu. Masa bertarung untuk sebulan kagak disiapin dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Sebagai fans Newcastle United, tolong dong sharing gimana caranya mental menang. Pengen denger gue. Gimana coba? Mental menang gitu. Gue nggak bisa jawab gitu kan. Soalnya belum baru dapat trofi udah puluhan tahun yang lalu gitu. Suruh fans tim gede aja yang jawab. Tapi kalau untuk bulan Ramadan ini nggak tahu ya kan, kita sering denger ya ceramah orang ustadz bilang Ramadan tuh kayak maraton gitu kan. Andai kita ikut Olympics gitu kan, maka kita lari misalnya 500 meter lah gitu kan. Gak mungkin kan kita berangkat Olimpik itu langsung aja berangkat gitu kan. Kayak udah pesen tiket gue mau Olimpik gitu kan. Kan kayak gitu. Latihannya emang harus ada latihannya, ada pelatnasnya. Lah ente kan bang, nggak ya udah pokoknya pasti lebih tahu lah gitu kan ya. Pasti ada latihan sebelum ya, dari pordanya, ponnya gitu kan dan lain sebagainya gitu. Nggak tiba-tiba Olympics gitu kan gitu. Dan puasa itu ya harusnya seperti itu. Masa kita mau tarung sebulan persiapannya 0 gitu kan gitu. Ya dari gue sih itu aja lah gitu kan. Itu tadi Arik bilang tentang, mungkin lu lebih tahu lah soalnya gue atlet silat gitu. Jadi lebih kegambar lah. Gue atlet silat, bokap gue atlet Olimpik. Bokap gue atlet Olimpik catur di usia prime time-nya dulu. Nah Ramadan itu tadi dikatakan ya agenda Olimpik gitu ya, agenda mendunia yang luar biasa. Nah kalau kita balik lagi ke hujahnya gitu ya, ke dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ juga sebenarnya kita udah ngerti makna Olimpiknya. Makna Olimpiknya itu adalah supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Itu medali Olimpik dunia. Jadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, itu tadi mindset Ramadan jadi penting banget. Bukan hanya karena dia rukun Islam gitu, tapi di sini juga mempertaruhkan upaya kita buat jadi orang yang bertakwa itu sejauh apa. Kalau misalnya kita ngelihat mental Ramadan gitu, mental Ramadannya para sahabat, mental Ramadannya warga Indonesia
itu sebenarnya tetap sangat relate sama kita. Sangat relate sama kita. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Betul. 17 Agustus 1945 itu bulan Ramadan. Iya, betul. Gitu. Jadi bulan Ramadan itu enggak lagi deh menurut gua jokes 5 hari pertama, 10 hari pertama, oh iya kan baru pertama kali puasa jadi badannya masih lemas gitu. Udah enggak lagi jadi alasan gitu. Karena kita sebagai warga Indonesia yang merdekanya di bulan puasa, justru di bulan puasa itu performnya enggak berubah. Mau belajarnya, mau kerjanya gitu, mau apalagi beraktivitas dagangnya, mengajarnya, kegiatan sehari-hari, olahraga dan sebagainya itu gak lagi jadi alasan gitu. Karena di bulan puasa ini justru adalah bulan kemuliaan, bulan dilipatkan ganda pahala. Mental kita udah mental atlet olimpiade seperti yang tadi Arik bilang. Kalau misalnya masih aja kita mengeluhkan tentang badan lemes atau badan lemah gara-gara gak makan pagi hari, itu menurut gue udah vital sih. Menurut gue udah vital. Kita udah lagi gak bilang sahur yang banyak supaya gak kelaparan di siang harinya. Menurut gue gak di situ poinnya. Poinnya itu bukan kita bertenaga karena kita sarapan. Toh sebagian besar kita juga banyak yang gak sarapan biasanya. Tek anak kos. Sebenarnya gitu. Nah maka bulan puasa juga jadi bagian apa ya? Gue ngambil sisi ini deh, ngambil sisi kemanusiaan atau solidaritas gitu. Bulan puasa itu jadi bulan kita ningkatin empati gitu. Dengan perut kosong performa kita harus tetap baik-baik aja. Karena kita sudah mempersiapkan gitu ke bulan puasa ini. Dan ini pun cuma 1 bulan, toh biasanya gak kayak gini. Semoga dengan perut kita kosong dan berkegiatan, empati kita tuh ningkat gitu. Iya betul. Kita lebih melatih kepekaan gitu. Makanya kalau kita melatih empati kepekaan di bulan Ramadan, begitu buka puasa kita rebutan takjil, nggak nyambung tuh. Nggak nyambung tuh. Di satu sisi kita belajar mengendalikan hawa nafsu, berempati sama orang lain, tapi begitu puasa kita rebutan takjil supaya kita dapat, orang lain enggak gitu. Nah itu tuh yang nggak membatalkan puasa sih, maksudnya nggak bikin puasa kita jadi nggak sah sih karena rebutan takjil gitu. Cuman kita jadi nggak dapat substansi puasanya itu tadi gitu. Okay. Itu kalau dari gua. Oh lu nanya gua gitu. Dari diem gini. Jadi kan sejatinya kan sebenarnya puasa itu ketika lu bilang apa kita belajar empati, maka kita juga lihat mereka-mereka yang kondisinya mungkin nggak sebagus kita lah ekonominya gitu kan, yang mungkin kita bisa makan 3 kali sehari gitu kan. Namun di luar sana mungkin ada teman-teman kita, ada mungkin masyarakat kita yang untuk makan sekali aja itu butuh effort yang luar biasa. Jadi letak empatinya di situ. Mari kita puasa itu mengajarkan kita mengurangi 1 porsi aja makan gitu kan. Kan kita jadinya makan cuma pas sahur sama pas buka kan. Gitu yang biasanya 3 kali. Cuma 1 sebenarnya ya. Cuma hilang sekali aja gitu. Tapi di luar sana udah banyak mungkin yang menjalankan puasa dalam kehidupan sehari-harinya karena mungkin susah hidupnya gitu. Usaha jauh-jauh yang lagi ramai sekarang kan di Palestina juga kayak gitu kan. Bahkan bukan lagi makan sekali sehari gitu kan, bisa jadi makan sekali seminggu gitu kan. Dan itu juga nyari air buat minum aja susah gitu kan. Nah kita gitu kan, air ada semutnya dikit aja udah langsung dibuang semuanya lagi gitu. Bukan cuman semutnya gitu kan. 1 gelas dibuang gitu, semua gitu. Jadi kayak puasa itu mengajarkan empati. Mungkin kalau di sisi kemanusiaannya itu masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin kurang gitu kan secara ekonomi gitu, sehingga kita memosisikan diri sebagai mereka yang nggak pernah makan gitu. Berarti dari sini mungkin di bawahnya gini, kalau misalnya agak berat simulasi kondisi Palestina gitu, kondisi yang begitu berat sehingga cuman makan sekali atau sehari sekali bagi mereka yang ekonominya kurang beruntung. Teman-teman mungkin bisa geser bulan Ramadan ini jadi healthy food, gaya hidup makan sehat gitu, karena puasa itu kan mana ada. Ya makanya
buka puasa tuh jangan kolak gitu. Kolak tuh ya Allah, glukosanya manisnya luar biasa, itu malah bikin kaget lambung gitu. Jadi bulan puasa tuh detox tubuh gitu. Ketika kita dikatakan ketemu bulan puasa itu menahan diri dari makan minum gitu. Makan minum kan sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Halal-halal aja, bisa jadi pahala bahkan gitu. Nah di bulan puasa kita dilatih nih, jadi nggak boleh gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang tidak boleh di bulan Ramadan, mencela gitu misalnya, mengumpat, bergosip. Oh itu lebih parah lagi. Karena yang boleh aja gitu, makan minum aja kan boleh sebenarnya di bulan Ramadan, jadi nggak boleh. Nah di bulan puasa masa iya kita bergosip gitu, mencela gitu. Nah ini kesempatan kita buat jadi gaya hidup sehat, termasuk mulut kita gitu. Jadi daripada di sosial media kita olahraga jari mulu, apa semuanya juga dikomentarin nih, sekarang kita simpan ganti sama barbel ya kan, atau apa tuh yang alat cengkram itu buat latihan. Ada tuh mainannya biasanya petinju paham tuh, buat gini kan. Iya, buat latihan gitu, atau diganti jadi barbel gitu. Kemudian ya makanan-makanan yang super manis atau pedes-pedes gitu, Ramadan tuh jadi momen detox gitu. Betul, jadi buat teman-teman yang mau diet itu kan, yang konon katanya itu resolusi tahun 2025 pengen turun 10 kilo gitu, dimulai dari Ramadan ini. Padahal itu adalah target yang sama di 2024. Iya, siapa tahu sebenarnya dari 2023 juga gitu kan. Nah, cuma jadi turunan program aja gitu. Nah, kayak gitu. Nah di bulan puasa itu tadi gesernya jadi apa? Jadi gaya hidup sehat gitu. Betul gitu. Gaya hidup sehat itu juga tentang interaksi kita sama sosial media atau sama handphone. Gitu. Saking kita sering banget buka handphone gitu, attention span kita tuh juga berkurang. Attention span itu kemampuan fokus, kemampuan konsentrasi. Gara-gara kita sering banget konsumsi video yang 1 menit 5 menit, akhirnya buat fokus di kerjaan itu juga agak berat gitu. Nah ini latihan kita di sini di bulan Ramadan. Betul. Jadi kita kasih latihan ke otak kita dan ke mata kita. Biasanya kan kita HP nggak ada notifikasi aja tuh dipegang gitu, dicek satu satu. Padahal udah tahu nggak ada notifikasinya. Sekarang kita ganti dari scroll HP jadi scroll Quran, ya kan? Biasanya kayak nungguin chat gitu kan, padahal nggak ada ngechat. Padahal nggak ada ngechat juga gitu. Nungguin chat siapa sih? Ganti jadi scroll Sirah Nabawiyah gitu misalnya, kan gitu. Kita ganti scrollnya ke sana gitu. Jadi begitu ketemu waktu kita ngaji, begitu ketemu ada waktu luang kita ngaji. Nggak penting jumlah halamannya ntar dulu. Yang penting begitu ada waktu kita ngaji. Sesering mungkin pegang Al-Quran, buka Al-Quran, meskipun misalnya cuma dapat 1 baris gitu, cuma dapat 2 baris, tapi kita berlakukan Al-Quran itu kayak handphone, yang pun nggak ada notif, tetap kita pegang gitu, supaya latihan kesehatan itu tadi kan, si konten-konten 5 menit 1 menitan itu bikin dopamin kita produksi gitu, jadi happy. Nah sebelum bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan ini kita bikin target tuh, setiap hari itu minimal saya sekian gitu, dikasih target supaya nanti setiap harinya kita bisa checklist. Happy juga itu, checklist ngeliatin banyak hal yang di checklist tuh bikin happy, bikin target harian tuh happy. Makanya targetnya jangan dulu muluk-muluk, jangan dulu jumlah halaman gitu, tapi sesering mungkin pegang Al-Quran kayak gitu. Kalau menurut gua digesernya ke gaya hidup sehat. Gimana kalau menurut lo? Kalau gaya hidup sehat tadi ya sempat disinggung juga, berkaitan dengan pola hidup, pola buka puasa biasanya kan gitu ya. Langsung banyak gitu kan, bala-balanya gitu kan, gehunya gitu. Padahal belum makan berat tuh. Belum makan berat, justru kan yang bikin stunting tuh itu ya kalau nggak salah gitu kan. Kita carinya yang bergizi bukan yang mengisi gitu. Bagus tuh jadi kuat gitu. Kita cari yang bergizi, bukan yang mengisi. Oke, gitu. Sampai situ aja ya bahasan bergizinya. Iya. Jangan dilebarin nih kalau menurut gue. Oke, cukup. Kita fokus ke rohaninya aja. Fokus. Oke. Gitu. Gimana? Nah, ya kalau ke rohani sendiri akan sangat penting juga. Kalau tadi kan HP ya gitu kan. Sebenarnya kan disempet kita ngobrol yang tentang pornografi tuh. Apa yang setelahnya ya? Kan di HP tuh sudah ada settingan juga.
untuk mengatur yang namanya digital well-being. Jadi kayak udah kita batasin aja aplikasi kita. Instagram misalnya sejam, Facebook kalau pada make itu juga sejam juga, atau kalau dirasa sejam itu berlebih ya setengah jam gitu kan, sehingga nanti secara otomatis mati gitu kan. Dan itu adalah komitmen kita kepada HP kita gitu kan. Oh cuma boleh selama bulan Ramadan ya sejam gitu kan. Selebihnya ya oke lah, coba ini kita jadikan bulan Ramadan itu ajang buat latihan meminimalisir penggunaan HP, sehingga setelah Ramadan itu udah biasa gitu kan. Oke, bisa Quran ya, kita buka Quran atau baca buku deh bang gitu kan. Buku-buku yang setidaknya bermanfaat lah, pasti buku tuh pasti semuanya bermanfaat, itu isinya ilmu semua. Atau olahraga gitu kan. Kita forsir tuh tubuh gitu kan, daya tahannya sampai segimana. Itu puasa diajak lari bisa sampai berapa tuh pace-nya gitu kan, berapa jaraknya gitu kan, biar beda aja gitu suasananya. Orang olahraga pas lagi puasa mau di luar puasa kan challenge-nya lebih gede gitu kan. Bayangin aja lu sekarang puasa, nanti pas puasa lu upload di SG gitu kan, gitu apa yang peta-peta Stravaan gitu. Iya, oke. Gitu. Tahu gua. Tapi pas lagi puasa gitu. Pasti yang muji banyak tuh kayaknya. Gitu. Gila lu gitu kan, lari gitu kan. Kan? Nah, gitu. Itu juga bikin dopamin sehat tuh. Nah, iya, bikin produksi gitu kan. happy juga tuh kita. Gitu. Jadi makanya kayak sosmed itu bisa banget dikurangin. Kalau kata bahasa lu detox gitu kan. Gitu. Nah, itu soal mindset ya. Jadi kita kasih mindset Ramadan tuh nggak kayak biasanya gitu. Karena Ramadan tadi kita ketengahkan bahwa puasa Ramadan itu bagian daripada rukun Islam. Ramadan itu Olimpik. Medalinya adalah menjadi orang yang bertakwa. Bahkan ada hadis riwayat Muslim kalau nggak salah, yang mengatakan setiap amal anak Adam itu adalah untuk mereka sendiri kecuali saum. Betul. Saum itu adalah untukku. Akulah sendiri yang akan langsung memberi pahalanya gitu. Kalau memberi langsung itu berarti krusial banget tuh gitu. Biasanya yang ngantor-ngantor gitu, begitu mau izin di Sabtu Minggu berkabar ke atasannya karena menikah, itu pasti undangannya diantar langsung. Gitu. Iya. Atau ke sahabat-sahabat deket, gue pengen ngobrol dong. Sebenarnya by chat nggak jadi masalah, cuman pengen banget ketemu langsung gitu buat nyampein gue mau ngundang lu nih ke pernikahan gue gitu. Sepenting itu. Biasanya saking pentingnya kita pengen nyampein secara langsung, nggak mau lewat telepon, nggak mau lewat chat, apalagi virtual meeting. Saum tuh juga begitu gitu. Buat Allah saum juga hal yang suatu penting, sampai-sampai Allah mengatakan saum itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pahala. Saum juga benar-benaran buat Allah, karena kalau misalnya kita nggak puasa batal curi-curi gitu di belakang, di dapur gitu, di kamar mandi kita curi-curi minum, curi-curi makan, bawa Coca-Cola gitu misalnya. Udahlah minum di bulan puasa, minumnya yang diboikot lagi. Gitu kan. Gak ada yang tahu juga kalau kita habis itu pura-pura kehausan, padahal kita udah minum di kamar mandi gitu. Sebenarnya kita udah makan di warteg mana gitu. Yeah. Itu juga yang menjadikan bahwa puasa itu personal banget antara kita sama Allah gitu. Nah, mindset Ramadan itu menurut gue kayak gitu. Kita perlu atur ulang prioritas kita gitu, tertulis gitu. Terlepas nanti ke checklist semua tercapai apa enggak itu belakangan, tapi kita tulis dulu, Ramadan itu maknanya begini, gue pengen kayak gini, tahun lalu tuh kayak gitu. Untuk awalan ya. Untuk awalan gitu, supaya kita nggak lagi fokus sama hal yang nggak penting. Terus gagap gitu kan pas Ramadan akhirnya, perasaan gak kayak gini gue ngerencanainnya gitu. Iya, kok udah pertengahan Ramadan lagi ya nggak kerasa kayak gitu. Nah, itu makanya perlu tertulis. Menurut gue nggak bisa cuma diomongin, perlu tertulis. Kita pengen Ramadan yang kayak gimana. Soalnya somehow di bulan Ramadan juga distraksi itu banyak banget. Acara-acara di sinetron makin banyak, acara-acara lawak makin banyak gitu, ada di setiap waktu. Tahu gak sih bang? Apa? Kenapa? Di bulan Ramadan nanti juga ada kualifikasi Piala Dunia gitu. Wow. Waduh gitu kan. Jadi kan potensi untuk gak taraweh gitu kan, itu gede banget. Betul. Gitu. Tapi kan kalau misalnya para
viewersnya temani mah nggak mungkin banget sih gitu. Tarawihnya pasti tetap terjaga. Saya nggak bilang tarawihnya berjamaah, Oke. tapi saya bilang tarawihnya terjaga. Iya. Kayak gitu. Banyak banget distraksinya. Nah kalau misalnya kita nggak bersiap gitu, nggak punya catatan tadi terhadap gangguan-gangguan itu, kita bakal ikut-ikutan tanpa sadar gitu. Konten mungkin makin banyak, kayak tahun lalu tuh apa, berburu takjil barengan sama non muslim. Nonis gitu. Iya, waktu itu kan pernah sempat ada. Terus pas gantian ternyata ini pas Imlek kemarin mahal-mahal gitu kan. Gimana mau gantian? Gak mampu ternyata. Ups. Nah itu tadi balik lagi ke soal mindset Ramadan gitu. Harus tertulis karena distraksi banyak banget gitu. Kalau dari gue segitu sih. Oke. Apalagi menurut lo di bulan puasa yang membuat kita lalai? Yang buat kita lalai itu sebenarnya ekspektasi kita juga gitu kan. Di bulan Ramadan ekspektasinya pengen udah gede tuh targetnya, khatam 3 kali gitu kan. Goks. Gitu kan. Gue bukan berarti meremehkan gitu. Betul, Cuman betul. kita harus memulai pelan-pelan gitu kan. Jangan memaksa diri untuk bisa melampaui batas yang kita miliki. Buat teman-teman yang udah biasa khatam 3 kali sebulan gitu ya, nanti di bulan Ramadan, oke, why not untuk tambahin. Tapi untuk teman-teman yang belum biasa gitu kan, bisa lah tadi kalau kata Bang Syariel mulai pelan-pelan gitu kan, bacanya sebaris lah, sehalaman lah gitu kan. At least targetnya itu tadi, bulan Ramadan ini gue mau memperbanyak interaksi dengan Quran gitu kan. Yang sebelumnya mungkin Qurannya itu penuh debu di rumah, setidaknya bulan Ramadan itu debu-debunya udah ditiup gitu kan. Akhirnya mulai dibuka gitu kan. Itulah, kita mulai pelan-pelan. Memang start orang beda-beda Bang gitu kan. Atlet kalau disuruh lari 100 meter bisa jadi dia kayak Usain Bolt, dapatnya 10 detik gitu kan, siapa tahu gitu kan, 11 detik, 12 detik. Start kita mungkin beda. Kita adalah atlet kemarin sore gitu kan ya. Akhirnya kalau disuruh lari 100 meter dapatnya mungkin 30 detik gitu kan. Maka kita pasang target itu pelan-pelan. Jangan tinggi-tinggi, nanti rusak ekspektasi kita. Akhirnya gak mau lagi gitu kan semangat di Ramadan berikutnya. Itu paling dari Anda. Kalau gue paling mungkin nambahin tentang targetan. Tadi punya targetan puasa. Gue balik lagi sama soal mulut tadi. Menurut gue mulut tuh bahaya. Meskipun sekarang sosial media artinya jempol kita yang bahaya, bukan cuman mulut. Cuman tetap kan pada intinya kata-kata kasar itu masih menghiasi pergaulan kita gitu. Pergaulan kita. Sangat menghiasi itu bocah-bocah kecil sekarang. Jadi dibuat lumrah gitu. Padahal hadis riwayat Bukhari menyampaikan gitu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dan ucapan keji, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Gitu. Padahal selain di hadis juga di Al-Quran kan disebutin juga tuh. Apakah ini ada di juz 25, 24, 23? Tidak. Itu kalau nanti taraweh itu surat itu sebenarnya surat gitu. Surat populer sebenarnya. Surat populer. Di juz 30. Iya. Surat apa? Kayaknya mungkin teman-teman viewers belum tahu nih. Al-Humazah. Iya. Wailul likulli humazati lumazah gitu. Artinya? Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Iya begitu. Ya Allah, itu tuh sebenarnya ayat yang terhitung favorit juga sama kita ya. Iya gitu kan tiap tarawih dibaca. Tergantung imam. Kalau imam ekspres kan iya. Tapi itu surat yang sering-sering dibaca juga. Ternyata juga punya makna untuk menghentikan kita dari kebiasaan mengumpat mencela gitu. Jadi sebenarnya sejujurnya gue pribadi ketika kemarin ada konten tentang puasa ngomong-ngomong kasar, tau gak sih? Pernah jadi konten. Ini adalah tahun kesekian gue nggak ngomong-ngomong kasar gitu. Kemudian ramai merespon segala rupa. Tapi menurut gue itu adalah suatu hal yang sangat baik dan harus jadi mainstream gitu. Kalau muslim itu nggak membiasakan apa-apa ngomong kasar gitu, belakangnya selalu ada imbuhan-imbuhannya gitu. Imbuhan-imbuhan binatang, entah itu binatang kebun binatang atau binatang ternak kan, macam-macam lah pokoknya. Oke, siap. Gue nambahin di situ sih kayaknya, karena bulan puasa itu menurut gue itu juga target yang santai sih. Betul. Gitu. Selain Quran dan tarawih, bahkan harusnya bisa jadi lebih ringan dibandingkan tarawih full tuh. Betul. Tidak berkata-kata
kasar. Tidak bikin konten komen-komen yang kasar gitu kan. Walaupun sebenarnya kita tuh pasti aja ada pancingan untuk ngomong gitu kan, kayak tiba-tiba ada berita apa gitu kan. Alah ini tiba-tiba apa gitu kan. Akhirnya keluar juga tuh kata kasarnya. Nah makanya itu gue bilang bawa tuh barbel. Begitu lu emosi langsung angkat barbel aja. Boleh ya. Boleh. Kalau menurut gue segitu aja dulu bahasan kita tentang bulan Ramadan. Buat lu yang menonton, jangan lupa ramaikan dan ikuti kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh teman-temani yang kemudian dibalut dengan tema mengeja tenang di dunia yang bising. Saksikan di Temani Ramadanmu. Nantikan kita di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.